Ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan seseorang, kita sering mencoba untuk mengoreksinya, untuk meyakinkan mereka bahwa sudut pandang kita adalah benar, dan mereka tidak. Bagaimanapun juga, kita tidak akan berpegang pada sudut pandang yang kita anggap salah. Namun, kita semua tahu dari pengalaman betapa sulitnya membuat orang lain mengakui kesalahannya. Seringkali usaha kita bukan hanya sia-sia, tetapi malah menimbulkan konflik yang nyata, yang sebenarnya tidak kita inginkan. Video ini menyampaikan sejumlah strategi efektif untuk menyelesaikan konflik. Silakan mencobanya. Yang pertama, jangan langsung berusaha membela diri. Dalam konflik apapun, apakah itu profesional atau pribadi, kita semua merasakan dorongan untuk segera membela diri. Anda mungkin merasakan bahwa diri Anda terus-menerus mencoba untuk mengoreksi pendapat orang lain untuk mempertahankan posisi Anda sendiri, bahkan sebelum mereka selesai menjelaskan pendapatnya. Cobalah pertimbangkan untuk berpikir dengan situasi sebaliknya. Bagaimana perasaan Anda ketika orang lain terus-menerus menentang Anda dan tampaknya tidak mau mempertimbangkan pendapat Anda? Luangkan waktu sejenak dan cobalah untuk benar-benar melihat segala sesuatunya dengan cara mereka. Sama seperti Anda, mereka memiliki alasan untuk sudut pandang mereka. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menerima pendapatnya, tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda menanggapinya dengan serius, Anda dapat menghindari memburuknya hubungan pribadi Anda dan dia. Cobalah menanggapi penjelasan pendapatnya dengan berkata, misalnya, "Saya mengerti maksud Anda," atau "Itu poin yang valid." Hal itu memberi kesan bahwa Anda menghargai pendapat mereka, meskipun Anda tidak setuju. Yang kedua, hindarilah bersikap menyalahkan orang lain. Ketika Anda merasa diserang, umumnya akan bereaksi menyerang kembali. Dalam hal ini, sebenarnya Anda semakin sulit memenangkan situasi tersebut, karena semua yang Anda lakukan cenderung memperbesar jurang permusuhan. Cobalah untuk menghindari menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mulailah menciptakan suasana saling menghormati. Ciptakan suatu kondisi di mana setiap orang dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan aman. Biarkan orang lain menyatakan dan menjelaskan sudut pandang mereka tanpa Anda perlu melancarkan serangan. Dalam hal ini, kemungkinan besar Anda dapat memenangkan situasi dengan cara yang lebih terhormat. Yang ketiga, lakukan mendengar secara aktif. Mungkin cara terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Daripada mendengarkan hanya untuk menemukan kekurangan dan merumuskan argumentasi balasan saat mereka berbicara, cobalah memahami apa yang mereka katakan. Barangkali di dalam penjelasannya, Anda mungkin menemukan kesamaan pendapat atau persepsi. Bagaimanapun juga, biasanya mereka akan menghormati ketika Anda mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mulailah pernyataan dengan kata, "saya". Ketika Anda memulai pernyataan dengan kata Anda atau kamu, itu terdengar seperti Anda menuding orang lain. Cobalah bandingkan persepsi dari dua kalimat berikut ini. Kalimat pertama, "Saya merasa seperti saya kurang dipahami." Dan kalimat kedua, "Anda tidak mendengarkan." Tentunya Anda sependapat, bahwa kalimat pertama jauh lebih memberi persepsi yang tidak konfrontatif dibandingkan kalimat kedua. Pernyataan pertama berkaitan dengan diri Anda sendiri, sedangkan yang kedua ditujukan kepada orang lain dan cenderung dapat membuat mereka bersikap defensif. Ini bisa membuat perbedaan besar dalam percakapan. Pernyataan awal dengan kata "saya" biasanya akan memberi orang lain kesempatan untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali perilaku mereka. Itu bisa menimbulkan suasana saling menghormati. Yang kelima, kendalikan emosi Anda. Berbicara dalam kemarahan atau frustrasi adalah strategi yang buruk untuk menyelesaikan konflik. Ketika Anda sedang emosional, pemikiran rasional Anda biasanya akan sangat berkurang dan akibatnya Anda akan sulit untuk dapat merumuskan suatu kesimpulan yang netral dan objektif. Jangan melimpahkan emosi Anda kepada orang lain, tunggu sampai Anda tenang, agar Anda dapat mendiskusikan berbagai hal dengan cara yang masuk akal. Apabila sungguh diperlukan, silakan lampiaskan emosi Anda, tetapi lakukan itu sebelum Anda berbicara dengan mereka. Saat Anda tenang dan lebih rasional, Anda akan dapat berpikir dengan lebih baik, dan Anda akan lebih terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Yang keenam, tunjukkanlah bahwa Anda dapat berkompromi.
Bergantung pada situasinya, beberapa pendekatan strategi untuk manajemen konflik mungkin lebih efektif daripada yang lain. Meskipun demikian, dalam kebanyakan konflik yang terjadi, strategi yang paling banyak digunakan untuk mencapai penyelesaian adalah melalui kompromi. Dalam hal ini, Anda harus berupaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tunjukkan kepada orang lain bahwa Anda tidak selalu harus memaksakan diri, meskipun Anda masih merasa benar. Orang lain akan menghargai Anda karena berani berkorban di atas kepentingan Anda pribadi. Yang ketujuh, janganlah menjelek-jelekkan seseorang kepada orang lain. Kecuali Anda benar-benar perlu, sangat disarankan agar Anda tidak menyebarkan detail konflik yang Anda hadapi dengan seseorang, karena hal itu dapat membuat mereka merasa dikhianati. Akibatnya, bisa saja mereka membela diri dengan cara menjelek-jelekkan Anda. Ini akan memperkeruh situasinya. Ingatlah, membangun kepercayaan dan rasa hormat sangatlah penting untuk menyelesaikan konflik. Yang kedelapan, jangan menganggap bahwa semua masalah adalah masalah pribadi. Jika seseorang tidak setuju dengan pendapat Anda atau mengkritik kinerja Anda, jangan selalu menganggapnya sebagai serangan terhadap Anda secara pribadi. Seseorang mungkin berpikir dan menyampaikan bahwa pendapat Anda salah atau kinerja Anda dapat lebih ditingkatkan. Dan itu belum tentu berarti bahwa Anda adalah pribadi yang buruk. Jika Anda dapat membedakan dan memisahkan antara apa yang mereka kritik dan diri Anda sebagai pribadi, maka konflik akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kesembilan, perhatikanlah komunikasi nonverbal yang terjadi. Berurusan dengan konflik secara langsung bukanlah keahlian semua orang. Bahkan banyak merasa gelisah dan lebih suka melakukan hampir apa saja hanya untuk menghindarkan diri mereka dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Karena tekanan emosional tersebut, bisa saja konflik yang sudah dinyatakan selesai, sebenarnya belum selesai. Seseorang bisa saja berbicara tidak jujur kepada Anda, dan Anda mungkin tidak menyadarinya sampai suatu saat tertentu. Cobalah perhatikan komunikasi nonverbal, karena hal itu seringkali menunjukkan emosi yang sesungguhnya, misalnya melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan nada suara. Contohnya, seseorang bisa saja berkata, "Saya baik-baik saja." Tetapi hal itu mungkin tidak berarti demikian jika mereka mengatakannya sambil mengeluh, atau mengalihkan pandangan, atau bersikap gelisah. Jika Anda belajar memperhatikan isyarat ini, Anda mungkin bisa menebak bahwa itu tidaklah sesuai dengan perasaan mereka sesungguhnya. Selanjutnya, Anda dapat mencoba untuk mendorong mereka agar berbicara lebih terbuka kepada Anda. Yang ke-10, memprioritaskan penyelesaian konflik di atas hal pribadi. Anda mungkin berpikir bahwa seseorang tidak adil kepada Anda. Mungkin juga menganggap diri Anda sebagai korban kompromi atau mungkin perubahan kebijakan di tempat kerja. Akibatnya Anda dapat dengan mudah menjadi frustrasi dan emosional tentang hal itu. Cobalah tenang dan pikirkan lagi semuanya. Mungkin Anda benar, ada kompromi atau keputusan yang dibuat demi kebaikan bersama. Tetapi mungkin Anda juga perlu mempertimbangkan, apakah Anda benar-benar ingin bersikeras pada sudut pandang Anda dengan tetap membiarkan konflik dan kebencian yang mungkin ditimbulkannya? Cobalah pertimbangkan, bahwa tidak setiap pertempuran layak dimenangkan dengan pertumpahan darah. Yang ke-11, dengan lebih dahulu memaafkan, Anda sudah menang selangkah. Jika seseorang telah berbuat salah pada Anda, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, Anda mungkin menjadi sangat kesal, sehingga tidak ingin memaafkannya. Namun demikian, dengan itikat baik untuk menyelesaikan konflik, akan sangat baik bila Anda dapat berbesar hati untuk memaafkannya. Barangkali dengan contoh perilaku yang Anda lakukan, hal itu bisa membuka jalan memperbaiki hubungan demi menyelesaikan konflik yang ada. Yang ke-12, fokuslah pada saat ini, dan bukan pada masa lalu. Ketika Anda berada dalam konflik dengan seseorang, mungkin saja Anda mulai mengingat konflik lain yang pernah Anda alami dengan orang itu di masa lalu. Anda perlu menghindari hal itu, karena itu akan membuat Anda menjadi lebih emosional. Jangan gunakan konflik masa lalu sebagai senjata saat Anda berusaha menyelesaikan konflik baru. Itu hanya akan menjauhkan Anda dari penyelesaiannya. Yang ke-13, apabila perlu,
Cobalah gunakan humor pada saat yang tepat. Humor adalah teknik yang bagus untuk memecahkan ketegangan. Tapi hati-hati, karena Anda harus menghindari humor yang mengolok-olok atau menyinggung orang lain. Seringkali humor yang mentertawakan diri Anda sendiri adalah salah satu topik humor yang paling berhasil. Humor yang disampaikan pada waktu yang tepat biasanya mampu untuk menenangkan emosi, sehingga dapat membantu semua pihak untuk menjadi lebih terbuka dalam menerima ide penyelesaian praktis. Yang ke-14, utamakanlah untuk membangun hubungan baik. Konflik tampaknya bisa muncul terus-menerus, tetapi biasanya hanya bersifat sementara, karena hampir selalu dapat ditemukan solusinya. Memaksakan persepsi atau pendapat Anda belum tentu sebanding dengan kerugian kehilangan pertemanan. Pertimbangkanlah, menjaga hubungan yang baik pasti akan lebih berharga daripada membiarkan konflik berkepanjangan hingga masa depan. Demikian pembahasan kita mengenai strategi atau cara praktis untuk membantu Anda menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di dalam hari aktivitas Anda. Selamat mempraktekkannya. Mari kembangkan wawasan, membentuk pribadi yang sukses bersama kami. BWI, Bright World International.